Dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa ternyata Tamara sudah sering melakukan kejahatan sadis. Bahkan Tamara juga mencatat nama-nama korban yang sudah dia habisi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah kriminal yang sempat menghebohkan masyarakat Rusia pada tahun 2015 lalu. Pelaku dari tindak kriminal ini adalah nenek-nenek yang umurnya 68 tahun. Meskipun udah tua bangga, ya, nenek ini merupakan pembunuh berantai yang sangat sadis. Saking sadisnya, dia ini sering sekali disebut sebagai Granny the Ripper karena kejahatan yang dilakukannya hampir mirip sama yang dilakukan dengan Jack the Ripper, pembunuh berantai dari Amerika yang terkenal tuh. Bahkan ku bilang lebih sadis nenek ini lagi. Nah, apa yang udah dilakukan sama nenek-nenek ini Nadia? Kok bisa dia sejahat ini ya? Udahlah, kita nggak usah lama-lama di depan, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu tentang latar belakang si Tamara Samsonov ini ya, si Granny the Ripper ini. Jadi Tamara Samsonov atau yang bernama asli Tamara Mitrofановna Samsonova lahir pada tanggal 25 April 1947 di kota Uzur, Rusia. Aku nggak nemu informasi detail tentang keluarga atau juga masa kecilnya si Tamara ini, tapi yang jelas sejak dia lulus SMA, dia ini merantau lah ke kota Moskow dan dia berkuliah di Moscow State Linguistic University ya. Nah, setelah dia lulus kuliah pada tahun 1971, Tamara pindah ke kota Saint Petersburg dan dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Alexei Samsonov atau biasa disebut Alex ya. Mereka berdua saling jatuh cinta dan gak lama kemudian mereka pun menikah. Nah, setelah menikah, pasangan ini pun menyibukkan diri mereka dengan bekerja. Pada saat itu si Alex ini berprofesi sebagai insinyur, sedangkan Tamara berprofesi sebagai agen wisata. Dan selain bekerja sebagai agen wisata, Tamara ini juga pernah bekerja menjadi karyawan di sebuah hotel bintang 5 yang ada di Saint Petersburg itu. Nah, karena mereka berdua ini sama-sama bekerja, otomatis kehidupan mereka juga ya sangat berkecukupan waktu itu. Bahkan mereka sudah mampu membeli sebuah apartemen mewah yang terletak di Jalan Mitrov di kota Saint Petersburg itu. Dan selain berkecukupan dari segi finansial, kehidupan pernikahan Tamara dan Alex ini juga berjalan dengan harmonis dan bahagia. Hingga akhirnya pada suatu hari di tahun 2000, Tamara ini pergilah dia ke kantor polisi. Dia bilang, "Bapak, suami saya tiba-tiba hilang Pak tanpa kabar," katanya. Dengan laporan itu polisi nanya balik, "Loh, kok bisa hilang Bu? Emang kalian habis bertengkar?" "Enggak Pak, kami nggak lagi bertengkar, tapi kayaknya dia punya selingkuhan lah Pak," kata si Tamara. Nah, mendengar penjelasan itu, polisi dengan segera pun langsung melakukanlah pencarian atas si Alex ini karena laporan kan udah masuk. Tapi selama proses pencarian itu berlangsung, polisi ini menemukan kendala karena minimnya informasi. Pada saat itu polisi tidak menemukan adanya saksi ataupun juga bukti yang memang menunjukkan di mana si Alex ini berada. Nah, karena menemui jalan buntu, polisi pun akhirnya ya sudah menghentikan penyelidikan itu. Jadi kasusnya ditutup, unsolved, tidak terpecahkan nih. Kemana si Alex ini hilang ya udah. Nah, singkat cerita setelah suaminya menghilang, Tamara pun jadi sendirian di apartemennya. Dia belum sempat hamil, jadi nggak punya anak juga yang nemenin dia kan. Karena mereka ini terbiasa tinggal berdua, kepergian suaminya itu tentu membuat Tamara ini merasa kesepian. Disitulah Tamara terfikirkan sebuah ide untuk menyewakan apartemen mewahnya itu kepada orang lain supaya dia ada teman ngobrol. Jadi di sini bukan berarti apartemennya disewa, Tamara ini pindah tempat tinggal ya, enggak. Dia tuh tetap tinggal di sana bersama si calon penyewa. Jadi konsepnya macam sharing apartemen gitulah, dibuatnya macam kos-kosan apartemennya tuh. Nah, terus tahun 2003 Tamara pun segeralah langsung mengiklankan apartemennya. Gak lama setelah dia ngiklanin, adalah ini seorang pria berusia 44 tahun bernama Vladimir Volodaya tertarik nih menyewa apartemennya si Tamara. Vladimir pun segera menemui Tamara dan di hari itu juga dia langsung pindah ke sana tuh. Awalnya semua berjalan dengan normal-normal aja, bahkan si Vladimir ini sering bertegur sapa dengan tetangga kiri kanan apartemen. Tapi selang beberapa bulan kemudian, tetangga-tetangganya ini notice, mana ya si Vladimir ini kok jarang kali kelihatan. Apa dia nggak betah kali tinggal sama si Tamara ya, kata tetangga. Nah, mereka semua ini berpikir demikian bukan tanpa alasan, karena memang menurut keterangan beberapa tetangganya, si Tamara ini merupakan orang yang emosian. Mereka sering tuh ngedengar Tamara
Tamara ini ngumpat Vladimir dengan kata-kata kasar, bahkan memukul-mukul barang di rumahnya, kedengar sama mereka. Hal itulah yang membuat para tetangga berpikir, oh mungkin si Vladimir ini nggak betah nih tinggal sama si Tamara, makanya dia memutuskan untuk pindah dari apartemen itu, ya kan. Dah lah tuh, udah hilang kabar nih si Vladimir. Setelah si Vladimir pergi dari apartemen, wah ada orang baru lagi nih yang menyewa apartemennya si Tamara. Tamara ngiklanin lagi, kan orang kosong itu apartemennya. Dah diiklankannya lagi, ada nih yang mau. Nah orang kedua ini laki-laki juga, wah namanya Sergei Potifen ya. Nah si Sergei ini bukan asli orang Saint Petersburg, ternyata dia merupakan perantau dari salah satu kota kecil yang ada di Rusia juga. Dan selama tinggal sama si Tamara ini, wah Sergei ini juga tampaknya betah-betah aja gitu loh. Lumayan lama lah dia tinggal di situ. Tapi pada suatu hari Sergei ini tiba-tiba jarang nampak batang hidungnya. Di situ tetangga mikir lagi, kok mas-mas yang kemarin tuh nggak pernah kelihatan lagi ya, kata mereka. Meskipun penasaran, wah tetangga ini enggan gitu nanya langsung sama si Tamara. Mereka beranggapan bahwa oh ya udahlah mungkin si Sergei ini udah balik ke kampungnya gitu kan. Mereka malas tegur sapa sama Tamara. Tamara tuh sengak orangnya. Dah yang kedua ini kemungkinan dia balik kampung. Selang beberapa saat kemudian ada lagi wak penyewa lain namanya Alexander. Dia juga memutuskan untuk tinggal di apartemennya Tamara. Tapi sama seperti penyewa-penyewa sebelumnya, wak Alexander ini juga secara tiba-tiba juga tidak diketahui ini keberadaannya, hilang juga. Bahkan menurut keterangan tetangga Tamara, wak Alexander ini cuma stay dekat rumah Tamara tuh paling cuma 1 minggu aja pak, katanya. Meski penasaran dengan apa yang terjadi dengan si Alexander, wak para tetangga lagi-lagi tidak mau ikut campur terlalu dalam. Mereka tuh kembali beranggapan bahwa oh ya udah Alexander ini ya mau pindah aja karena mungkin nggak betah lagi sama si Tamara gitu. Ya wajar lah, orang Tamara juga orangnya emosian kok gitu kan. Mereka pun memaklumi hal itu hingga bertahun-tahun kemudian mereka dikejutkan dengan sebuah kasus kriminal sadis yang melibatkan nama Tamara Samsonova ini. Apa itu masuk? Jadi wak pada tanggal 26 Juli tahun 2015 adalah ini sepasang suami istri yang lagi jalan-jalan. Dia bawa lah anjing peliharaan mereka kan. Nah pas mereka sampai di sebuah kolam, wak anjing itu tiba-tiba ngegonggong sambil berlari memutari sebuah kantong plastik besar yang tergeletak nggak jauh dari kolam itu. Anjing tuh seolah-olah lagi mencium sesuatu gitu loh dari dalam plastik tuh. Nah, karena penasaran si orang berdua ini pun membuka lah kantong plastik yang diendus-endus sama anjing mereka. Dan tepat ketika plastik itu dibuka, wah betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat ada potongan tubuh manusia yang terbungkus sehelai kain horden. Ya, dan potongan tubuh itu terdiri dari bagian torso atau badan tanpa kepala. Melihat temuan mengerikan itu, mereka pun langsung lapor polisi kan. Dalam waktu singkat, polisi langsung datang ke lokasi dan langsung mengirim jasad itu ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, menurut hasil pemeriksaan forensik, wah, mayat yang ditemukan tadi ternyata dalam keadaan tanpa organ dalam, nggak ada paru-parunya, ginjal, dan organ dalam lainnya juga udah hilang tuh. Di situ polisi yakin kalau mayat itu merupakan korban kejahatan mutilasi. Polisi pun dengan segera langsung melakukan penyelidikan untuk mencari identitas korban dan juga identitas pelaku dari aksi sadis itu kan. Nah setelah beberapa saat mencari, polisi pun akhirnya mengetahui bahwa mayat yang ditemukan itu adalah mayat penyewa rumahnya si Tamara Nadia. Bukan. Mayat itu adalah mayat seorang nenek-nenek si Tamara Nadia. Bukan. Mayat seorang nenek-nenek berusia 79 tahun bernama Valentina Ulanova. Si Valentina ini wak tinggal di sebelah apartemen yang memang tidak jauh dari lokasi mayatnya ditemukan. Dan selain itu wak polisi juga menemukan informasi bahwa nenek Ulanova ini merupakan lansia sebatang kara yang tinggal sendirian di apartemennya ya. Nah selain mengantongi informasi itu, polisi juga mendatangi alamatnya si Ulanova ini wak untuk mencari petunjuk lain. Udah kita coba aja cek tempat tinggalnya, kata polisi. Sesampainya di rumahnya si Ulanova ini, polisi terkejut. Ternyata unit apartemennya Ulanova ini dikunci dari dalam. Jadi macam ada orang di dalam apartemennya, wak. Ada orang nih di dalam nih. Diketok lah sama polisi. Tok tok tok. Dan gak lama kemudian, wak, seorang wanita tua lah yang membuka pintu itu. Wah, siapa wanita nih? Dialah baru si Tamara Samsonova nih. Nengok ada orang lain di dalam rumah korban, polisi jadi nanya kan, maaf nek, kamu ini siapanya Ulanova ya? Bukannya Ulanova tinggal sendirian di apartemen ini? Kata si polisi. Tamara jawab, oh saya temannya pak, saya udah lama numpang di sini soalnya apartemen saya lagi direnovasi. Kata si apa? Oh gitu. Terus kamu tahu nggak kalau temanmu meninggal dunia? Kata polisi.
Masa Pak? Kemarin dia masih baik-baik aja kok, tapi memang dia nggak pulang-pulang ke rumah, kata si Tamara. Nah karena setahu polisi Tamara ini memang nggak tahu apa-apa, Wak, polisi pun langsung minta izin lah masuk ke dalam apartemen itu untuk memeriksa lebih lanjut lagi. Awalnya polisi sama sekali nggak menemukan kejanggalan apapun di apartemennya Ulanova ini, Wak. Tapi ketika memasuki area kamar mandi, polisi menemukan adanya sebuah noda darah yang sudah kering, ya. Dan selain itu, inilah bagian pentingnya, Wak. Polisi juga dibuat terkejut karena gorden kamar mandinya Ulanova itu robek nggak beraturan, jadi macam habis ditarik paksa gitu. Dan selain itu polisi juga langsung menyadari bahwa robekan itu juga sama persis dengan gorden yang ditemukan di jasadnya si Ulanova. Di situ polisi jadi mikir, jangan-jangan nenek-nenek tadi pula pelakunya nih. Tapi nggak mungkin lah. Udah tua kayak gitu masa dia bisa lakuin hal kayak gini? Orang tampangnya juga baik-baik aja kok. Nggak percaya polisi, Wak. Nah meskipun tidak percaya di sini, polisi tetap tuh membawa Tamara ke kantor polisi untuk diinterogasi juga. Nah selama interogasi berlangsung, Wak, Tamara ini selalu bilang kalau aku nggak tahu menau, Pak, tentang kematiannya Ulanova ya. Di sisi lain, polisi terus tuh mencari petunjuk di sekitar apartemennya Ulanova. Dan di hari itu juga, Wak, cepat nih kerja polisi. Polisi pun berhasil mengantongi sebuah CCTV yang menjadi titik terang dari kasus ini. Dan ternyata di dalam CCTV tersebut terekam dengan jelas, tampak dengan jelas si Tamara ini sedang menyeret kantong plastik besar tepat beberapa hari sebelum penemuan jasadnya Ulanova, Wak. Penemuan itu langsung membuat polisi yakin bahwa pelaku penghilangan nyawa Ulanova adalah siapa? Tamara. Dengan segera polisi pun langsung menunjukkan bukti itu kepada Tamara. Nih, Nenek. Apa nih? Nah karena udah ada bukti, Wak, ya udah Tamara nggak bisa ngelak lagi lah di sini ya kan. Di sanalah akhirnya dia mengakui semua kejahatannya, Wak. Bahkan nih, Wak, ya, ini yang nggak habis pikir ya. Dia dengan santainya loh menjelaskan kronologi kejahatan itu sama polisi, macam nggak ada rasa takut, macam nggak ada rasa bersalah, santai dia jelasin semuanya. Nah ini kita masuk ke kronologi matinya si Ulanova, Wak, ya. Jadi menurut pengakuannya si Tamara, Wak, pada suatu hari dia ini nggak sengaja berkenalan sama si Ulanova. Gak lama kemudian setelah kenalan itu mereka pun menjadi teman akrab gitu, Wak, dengan cepat. Mungkin gara-gara sama-sama nenek-nenek ya, jadi relate lah gitu. Setelah udah saling akrab nih, Tamara tiba-tiba minta izin sama Ulanova mau numpang di apartemennya Ulanova karena apartemennya lagi direnovasi, kata dia. Nah Ulanova kadang udah ngerasa akrab, ngerasa ini bestie dia kan, setuju-setuju aja. Boleh pindah aja lah di sini, temenin juga aku di sini, kata si Ulanova. Dahlah tuh pindahlah Tamara ke apartemennya Ulanova. Nah setelah beberapa saat tinggal bersama, Wak, Ulanova ini ternyata ngerasa nggak cocok sama kepribadiannya Tamara. Kalian ingat kan yang gue bilang tadi, si Tamara ini kan orangnya suka marah-marah, emosian dia kan. Nah hal itulah yang lama-lama membuat si Ulanova pun jadi risih dia. Akhirnya pada suatu hari Ulanova nanya, Tamara, kok kapan mau pergi dari apartemen aku? Kok udah lama lo tinggal di sini? Kata dia. Tamara jawab apa? Enggak, aku nggak mau pulang. Aku mau tinggal di sini terus, kata dia. Kesal si Ulanova, enak aja kau main-main tinggal di apartemen aku, pulang ke sana. Nggak cocok aku tinggal sama kau ya. Di situ Ulanova tuh betul-betul terang-terangan gitu loh mengusir si Tamara supaya dia pergi aja dari apartemen aku kayak gitu kan. Nah di sisi lain Tamara ngesakit hati dia, Wak, sama ucapannya si Ulanova. Nah rasa sakit hati itulah yang akhirnya membuat si Tamara ini merencanakan sebuah tindak kejahatan untuk membalas dendam ke kawannya ini. Terus nggak lama setelah mereka berantem nih, hari itu juga si Tamara ini mau langsung dihabisinnya si si Ulanova. Pigilah dia ke apotek buat beli obat penenang ya. Nah kebetulan merek dari obat penenang yang mau dibeli sama si Tamara ini, Wak, nggak dijual bebas di Rusia, harus ada resep dokter. Nah karena pada saat itu Tamara nggak punya resep dokter kan, dia ngerayu lah petugas apotek itu kan supaya mereka ngasih obat itu secara ilegal. Awalnya petugas apotek nggak mau, nggak Bu, nggak bisa, mohon maaf ya Bu ya. Tapi Tamara terus menerus merayu, tolonglah Mas, tolonglah anakku. Saya ini penderita skizofrenia, saya udah bela-belain loh jalan kaki jauh-jauh ke sini, masa Masnya tega sama saya, kata dia. Nah dengar ucapan itu berkali-kali, petugas apotek ini pun tersentuh hingga akhirnya dia pun memberikanlah obat itu kepada Tamara tanpa resep dokter. Nah dikasih aja kayak gitu kan. Nah setelah dia mendapatkan obat tadi, Tamara pun berjalan pulang dengan perasaan riang gembira, Wak. Di tengah jalan dia sempat pula tuh mampir buat beli Oliver salad. Nah kebetulan Oliver salad ini memang makanan favoritnya Ulanova. Dia belilah Oliver salad itu, barulah dia balik ke apartemennya Ulanova. Sesampainya di apartemen, Tamara pun langsung mencampurkan obat penenang tadi ke dalam Oliver salad ini kan. Gak lama kemudian Tamara ngasihlah makanan itu ke si Ulanova. Ulanova, maafin aku ya, aku gak bermaksud ngajak kamu berantem tadi, maaf aku udah ninggikan suaraku, nih aku bawain makanan kesukaan kau, kata si Tamara. Oh iya makasih ya Tamara, maafin aku juga.
juga. Ini anak Khalila ini ya, kata si Ulanova. Nah, langsung disantap tuh sama si Ulanova tanpa perasaan curiga sedikit pun, Wak. Tapi selang beberapa saat kemudian langsung pingsan Ulanova tuh. Nah, pas Ulanova pingsan inilah, Wak, aksi sadis Tamara dimulai. Sebelum Ulanova itu sadar, Tamara langsung ngambil pisau dapur, dia ambil gergaji juga, dipotong-potongnya tubuhnya Ulanova. Padahal kalian tahu kan, Ulanova ini belum meninggal loh, dia cuma pingsan aja. Jadi bisa dibilang apa, Tamara memutilasi si Ulanova ini secara hidup-hidup. Astagfirullahaladzim, nenek nih, potong tang gitu. Itulah, setelah dia selesai memutilasi, Tamara pun membuang beberapa bagian tubuh Ulanova ini di dekat kolam yang memang tidak jauh dari apartemennya tadi. Tapi, Wak, sebelum membuang potongan tubuh itu, Tamara memang sengaja mengambil bagian kepala dan seluruh organ dalam, termasuk ya tadi paru-parunya Ulanova. Untuk apa? Buat direbus sama dia, Wak. Buat direbus. Dan yang lebih gelinya lagi nih, Wak, ya, Tamara ini dengan tega dimakan ya paru-parunya Ulanova tuh, yang udah direbus ya tuh, dimakan sama dia, Wak. Ya Allah. Itu dia ceritakan dengan santainya di hadapan polisi. Di hadapan polisi juga dia mengaku kenapa dia makan itu paru-paru tuh, karena dia memiliki sebuah ketakutan aneh, yaitu terjangkit penyakit paru-paru. Nah, keparnoan itu, Wak, yang membuat Tamara berpikir bahwa memakan paru-paru manusia lain akan membuat paru-paru aku akan tetap sehat. Ini udah jelas pikirannya ngawur, ngaco, Wak, ya. Secara medis sudah pasti zong, sangat-sangat tidak benarkan, salah. Udah, ini siapa tuh? Apa yang kalian dengar tadi dijelasin ke polisi dengan santainya. Iya, Pak, jadi waktu itu saya beli obat, udahnya saya pulang, saya masukin obat itu ke Oliver Salad, makan, habis selesai saya mutilasi. Kayak gitu. Dengar penjelasan Tamara, Wak, ya, polisi ini bukannya langsung bungkus pengakuannya gitu. Enggak, malah polisi ini enggak percaya, ngelongok mereka. Betul gak? Ini aku bilang nih betulan apa tipu-tipu nih? Masa sih ada nenek sejahat ini gitu loh? Polisi aja nggak percaya, Wak. Dan memang betul pada saat itu polisi meragukan semua keterangan yang dibeberkan sama Tamara. Karena kalau misalnya ditengok dari penampilannya, Wak, Tamara ini sama sekali nggak terlihat macam orang jahat. Ya dia cuma nenek-nenek tua biasa aja. Wajahnya juga nggak seram-seram kali. Itulah yang bikin polisi ini jadi ragu, Wak. Nah, berdasarkan ketidakpercayaan itu, polisi pun akhirnya memutuskan untuk menggali lagi informasi lebih dalam lagi tentang siapa nih si Tamara ini kan. Dan hari itu juga polisi langsung menggeledah apartemennya si Tamara sendiri untuk mencari barang bukti yang menguatkan keterangan si Tamara tadi. Jadi yang dicek apartemen pribadinya si Tamara, Wak. Apa selagi mereka sibuk-sibuknya nyari bukti ini ya, polisi pun menemukan sebuah buku diari yang mengungkap sebuah rahasia besar tentang sosok si Tamara Samsonova nih, Wak. Rahasia apa itu? Kita masuk. Nah, jadi nih, Wak, ya, ketika polisi menggeledah apartemen milik Tamara ini, mereka menemukan sebuah buku diari yang ditulis tangan langsung sama Tamara. Nah, uniknya, Wak, buku diari ini ditulis dalam 3 bahasa. Ada bahasa Rusia, which is bahasa asli mereka, bahasa Jerman, dan juga bahasa Inggris. Polisi pun segera langsung menerjemahkan apa yang ditulis sama si Tamara itu kan. Semua diterjemahin. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa ternyata Tamara sudah sering melakukan kejahatan sadis. Di dalam diarinya itu tertulis jelas bahwa Tamara sudah menghilangkan nyawa beberapa orang lainnya, Wak. Bahkan Tamara juga mencatat nama-nama korban yang sudah dia habisi. Dan beberapa nama korban itu adalah Vladimir Volodya, Sergei Potivan, dan Alexander. Kalian ingat mereka bertiga ini siapa? Mereka bertiga adalah mantan roommate-nya si Tamara yang pernah tinggal di apartemennya, tuan. Ternyata 3 orang ini bukan pindah apartemen, bukan nggak betah, bukan balik kampung, bukan. Mereka sudah dihabisi nyawanya sama Tamara di dalam apartemen itu, Wak. Dan sama sekali tidak pernah terungkap selama belasan tahun loh ya. Dan yang lebih epicnya lagi nih, Wak, ya, Tamara ini menulis secara detail bahwa para korban ini sudah dia habisi nyawanya dengan cara diracun sampai pingsan. Terus setelah korban itu pingsan, aku mutilasi jasad-jasad yang menjadi beberapa bagian. Aku ambil paru-parunya, aku rebus juga. Jadi persis seperti apa yang dilakukan sama Ulanova. Mereka bertiga digitukan juga. Dan selain itu, Wak, nggak cuma 3 orang itu aja ternyata yang ada dalam diarinya. Tamara juga menulis belasan nama korban lain. Jadi nggak cuma 4 itu aja korbannya, Wak. Cuma memang nama-nama itu tidak dipublikasikan sama kepolisian Rusia. Pokoknya ada belasan. Tapi walaupun tidak dipublikasikan, polisi tetap mencatat bahwa Tamara ini sudah menghabisi kurang lebih 14 korban. Di mana salah satu korbannya adalah suaminya sendiri, yang dia sendiri laporin hilang, tuh.
Saat itu polisi menduga Tamara ini juga sudah menghabisi nyawa suaminya Alex ini karena memang keberadaan Alex sama sekali nggak terlacak, Wak. Kalaupun memang Alex ini kabur, paling nggak dia masih bisa dihubungi kan. Ini nggak sama sekali. Alex itu betul-betul menghilang tanpa jejak, jadi macam ditelan bumi. Tapi di sini semua dugaan itu memang masih bersifat sementara, Wak, ya, karena polisi memang juga belum berhasil nih menemukan jasadnya Alex dan juga jasad-jasad dari korban lainnya yang ditulis sama Tamara di dalam buku diarinya, ya. Ketika polisi tanya sama Tamara kenapa, ya kan, ngapa kok bisa kayak gitu, Nek? Tamara ini selalu menjawab ngelantur, Wak, dan kadang juga bikin polisi kebingungan. Tapi waktu disuruh jelasin kronologinya, jelas dia kasih tahu dan sinkron pula sama yang ada di buku diari. Meski beberapa jasad tidak diketahui keberadaannya, Wak, polisi ternyata berhasil nih menemukan 2 orang yang selamat dari aksi kejahatannya si Tamara ini. Ada yang selamat rupanya, Wak. Nah, 2 orang ini pun akhirnya memberikan kesaksiannya kepada polisi. Ini aku jelasin singkat aja lah ya. Saksi pertama adalah seorang pria yang bernama Vladimir juga, Wak. By the way, ini Vladimirnya beda ya sama Vladimir yang pertama atau korban pertamanya. Ini Vladimir yang kedua yang masih hidup. Nah, di hadapan polisi, Vladimir mengaku bahwa dia pernah sempat menyewa di apartemennya Tamara juga. Dan dia mengaku, saya sempat diracun, Pak. Untung saya sempat ke rumah sakit, nggak pingsan saya. Kalau pingsan, dah habis lah ini semua organ tubuh saya. Nah, setelah sembuh diracun, Vladimir pun memutuskan langsung pindah dari apartemen si Tamara, Wak. Berarti ini penyewa keempat lah bisa dibilang. Nah, itu saksi pertama. Terus saksi kedua adalah temannya Tamara sendiri, Wak, namanya Ana Betelina, ya. Ini bukan penyewa nih, ya, teman dia. Menurut pengakuan si Ana, Wak, dia pernah janjian sama si Tamara untuk pergi ke suatu tempat. Tapi karena ada urusan mendadak, Ana pun terpaksa membatalkan rencana pertemuan mereka. Dengar nggak jadi datang, marah si Tamara nih, Wak. Marah pun nggak santai, marah besar. Di situ Tamara langsung ngancam, "Kubunuh, ya. Kubunuh kok, kumutilasi tubuh kok." Kata dia kayak gitu. Meski hanya ancaman, Wak, Tamara langsung ketakutan kali itu. Dan sejak saat itulah Ana pun memutuskan untuk menjaga jarak sama si Tamara. Dia sempat ngancem gitu loh, Wak. Nah, setelah mendapatkan kedua kesaksian tadi, polisi pun jadi semakin yakin bahwa Tamara ini adalah pembunuh berantai yang sangat-sangat sadis, Wak. Polisi pun dengan segera langsung menjadikan Tamara sebagai tersangka. Tapi walaupun sudah dijadikan tersangka, Wak, Tamara ini sama sekali nggak punya rasa penyesalan gitu loh. Dia bahkan tampak sangat-sangat bahagia karena menjadi bahan pemberitaan di seluruh penjuru Rusia. Ada nih satu momen dimana ketika Tamara ini diliput oleh puluhan reporter, ya. Tamara nih dada dede dikisbainya apa tuh reporter tuh macam artis lagi jumpa fans. Nah, melihat perilaku Tamara yang sangat di luar nalar ini, polisi dengan segera mencari tahu lah kan apa nih motif dibalik kejahatan si Tamara ini kan. Kenapa dia bisa setega ini sama korban-korbannya. Dan setelah melakukan banyak sekali penyelidikan lebih dalam lagi, Wak, polisi pun menduga bahwa ada 2 motif nih yang mendasari kejahatannya si Tamara. Motif pertama adalah karena Tamara sedang mempraktekkan ritual ilmu hitam. Asumsi ini muncul setelah polisi menemukan beberapa buku terkait tata cara ilmu hitam dalam apartemennya, Wak. Dan selain itu, Wak, ditemukan juga beberapa halaman buku ritual yang sudah dirobek terus ditempelkannya tuh ke dalam diari kriminalnya itu, ha. Itu motif pertama kan. Motif kedua, Tamara ini diduga terobsesi atau terinspirasi oleh seorang serial killer asal Rusia juga yang bernama Andrei Chikatilo, Wak. Nah, Andrei ini diketahui sudah menghilangkan nyawa 55 orang dalam kurun waktu 1978 sampai 1990. Tamara Samsonova ini, Wak, diduga ingin terkenal lewat jalur kriminal macam si Andre ini. Itulah kenapa dia macam senang kali diliput sama wartawan tuh. Nah, itulah 2 motif yang dijembreng sama polisi kan. Nah, setelah menemukan dugaan motif tersebut, kepolisian Rusia pun langsung memutuskan untuk melakukan tes psikologis kepada si Tamara. Mungkin mereka mikir Tamara ini kurang waras lah mungkin kan. Dan ternyata dugaan mereka ada benarnya juga, Wak, karena hasil dari tes psikologisnya mengatakan bahwa Tamara ini menderita skizofrenia kronis yang dapat membahayakan masyarakat dan juga dirinya sendiri. Dan sekedar informasi aja mungkin buat kalian yang belum tahu skizofrenia, Wak. Jadi skizofrenia ini adalah penyakit mental yang membuat penderitanya sering berhalusinasi, ya. Tapi jangan salah paham juga, Wak, di sini. Kejahatan yang sudah dilakukan sama Tamara ini bukan terjadi karena penyakit mentalnya, tapi karena Tamara berhati iblis saja. Dah lah tuh kan. Nah, singkat cerita, karena Tamara menderita sakit mental ini, otomatis ya dia nggak bisa ditahan itu di penjara. Kepolisian dan pengadilan Rusia memutuskan untuk merehabilitasi Tamara di rumah sakit yang berada di Kazan, Rusia, Wak. Sehingga sampai dengan saat ini Tamara Samsonova masih hidup dan masih dirawat di sana dengan penjagaan yang sangat-sangat ketat. Belum meninggoy dia. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang aksi kriminal sadis yang dilakukan sama nenek-nenek namanya Tamara Samsonova. Sebuah kisah yang buat awak begidik ngeri kan, saking kejamnya sama
sama apa yang dilakukan sama korban tuh, sebenarnya ada juga artikel yang bilang kalau jumlahnya Tamara ini nggak cuma 14, ada yang bilang sampai 21. Itu pun angka ini masih diragukan kebenarannya, Wak, karena polisi tidak berhasil menemukan jasad dari beberapa korban-korban ini. Dan menurutku, Wak, ya, korban kejahatan si Tamara ini tidak akan sebanyak itu apabila tetangga apartemennya lebih peka. Waktu yang udah hilang sekali nggak dilaporkan tuh, dan itu nggak cuma sekali kan, berkali-kali, mungkin udah belasan juga yang tinggal di situ, nggak ada satupun orang yang macam mencium kejanggalan di sana tuh. Coba lah kalau bisa dilaporin, pasti mungkin nggak akan ada korban-korban selanjutnya kan. Gimana pendapat kalian soal kasus ini, Wak? Kalian boleh tulis semua di kolom komentar di bawah. Oke, Wak, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah join membership, terima kasih banyak super thanks-nya. Semoga kalian suka sama video ini. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.